My Rival is My Love. Episode 30. Selama beberapa hari ini, Anggi merasa ada yang aneh dengan Kenzie. Rasanya Kenzie sekarang lebih protektif dari biasanya. Ia bahkan sampai mengeluh gegara sikap Kenzie yang begitu protektif. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Kenapa dia tak mau jujur kepadanya? Bahkan saking protektifnya, Kenzie sampai memaksa Anggi untuk melaporkan setiap kegiatannya kepadanya. Jika Anggi menolak, maka ia tak akan diperbolehkan untuk pergi kemanapun sesukanya. Bukankah itu sangat keterlaluan sekali? Gue juga butuh kebebasan kali, pikirnya membatin. Tanpa sepengetahuan Anggi, sebenarnya semua yang dilakukan Kenzie hanyalah untuk menjaganya dari Lily yang sedang menargetkan dirinya. Pria itu tidak ingin terjadi apapun kepada Anggi. Jika sampai ia terluka, maka Kenzie adalah orang yang paling bersalah. Dan pagi itu, teman Anggi yang bernama Nita coba membangunkan Anggi yang sedang tidur. Beberapa hari ini, Nita khawatir dengan Anggi yang selalu melamun ketika di kelas. "Anggi, beberapa hari ini lo itu kenapa murung terus sih?" tanya Nita ketika melihat teman sebangkunya yang sedang tertidur dengan wajah lesu menyender di meja. Anggi terbangun dan tanpa sadar ia berucap, "Gue salah apa ya sama dia?" Ia sama sekali tak menyadari jika ada orang di sebelahnya. "Maksud lo apaan?" sahut Nita bingung karena jawabannya sama sekali tak nyambung. Anggi tetap diam dan tak menghiraukan Nita yang terus mengoceh di sampingnya. Hingga tak terasa jam pulang sekolah tiba. Anggi seketika sadar dan bangun karena ingin segera pulang. Ketika keluar dari kelasnya, wajah Anggi seketika mengernyit ketika melihat Kenzie telah berdiri di depan pintu kelas 12 IPA 5. "Lo itu sekarang kenapa suka nyamperin gue sih?" tanya Anggi ketus. "Terserah gue, lo gak suka?" "Tentu saja enggak." Anggi segera berjalan melewati Kenzie dengan bantuan tongkat jalan yang ibunya Kenzie belikan untuknya. Sudah 3 hari semenjak kecelakaan itu, kaki Anggi belum pulih sepenuhnya. Sementara itu, Kenzie yang melihat Anggi menghiraukannya tetap berjalan di belakang mengikutinya sampai ke parkiran motor. 3 hari kemudian, kondisi kaki Anggi sudah lebih baik. Bisa dikatakan sudah sembuh karena ia sudah tak memerlukan lagi alat bantu untuk berjalan. Dan lalu ia teringat jika beberapa hari yang lalu ia pernah mendapatkan hadiah dari ibu angkatnya. Sial, tiket konsernya, kenapa gue bisa lupa menaruhnya? Di mana ya? Malam itu Anggi terlihat sedang mencari selembar kertas yang ia dapatkan dari sang ibu di kamarnya. Ia benar-benar lupa dengan hadiah yang Widya berikan padanya. Pikirannya sampai kemana-mana karena khawatir tiketnya itu hilang. Di saat mencari, handphone Anggi berdering. Gadis itu lantas melihat layar ponselnya. Sontak wajahnya langsung berubah masam ketika mengetahui yang menelponnya adalah pria dengan tinggi badan yang menyerupai tiang listrik. Anggi kesal karena pria itu sering menghubunginya, meminta waktu luangnya untuk mengajaknya bertemu. Anggi sering menolaknya dengan alasan sibuk. Tapi nampaknya pria itu keras kepala dan terus-menerus menghubunginya. Dan akhirnya setelah selesai menghela nafas, Anggi mengangkat telepon dari pria yang bernama Nicholas itu. "Ada apa nih?" kata Anggi setelah menselidep tombol angkat di handphone. "Anggi, lo lagi apa?" Nicholas bertanya. "Gue ngantuk Nick, mau tidur udah ya?" jawabnya ketus. Sebenarnya ia sama sekali belum ngantuk. Semua itu hanya akal-akalan Anggi agar ia bisa menghindar dari telepon pria itu. Bahkan agar lebih meyakinkan, ia berpura-pura menguap di telepon. "Maaf ya kalau aku mengganggumu. Selamat malam dan Matt tidur cantik," ucap Nicholas yang mengakhiri panggilan teleponnya. "Anjir, sumpah gue geli banget dipuji cantik sama tuh orang," gumam Anggi setelah teleponnya ditutup. Anggi kembali fokus mencari tiket konsernya. Kini ia mencarinya di laci-laci meja belajar. Dan setelah 25 menit mencari, akhirnya ia berhasil menemukan tiketnya yang terselip di dalam buku biologinya. Akhirnya ketemu juga. Anggi begitu senang ketika menemukan tiketnya. Setelah itu, ia berbaring di atas tempat tidur sembari membaca tanggal acara di tiket tersebut. 30 November, berarti 2 hari lagi dong, kata Anggi terkejut. Hampir saja ia melupakan acara ini. Dan besok paginya ketika sarapan bersama keluarga Kenzie, Anggi menyempatkan diri untuk mengingatkan Widya tentang rencana mereka untuk menonton konser bersama. "Ma, besok kita jadikan nonton konser di ISBSD." Sementara Widya yang tengah menikmati sarapannya menjawab, "Tentu saja. Mama ingin sekali menontonnya sama Anggi." "Ya udah buruan habisin sarapan kamu." "Baik, Ma," jawab Anggi tersenyum. "Oh Neng, lo itu kenapa jadi semangat banget cuma diajak nonton konser?" sahut Kenzie sinis ke Anggi.
Anggi yang mendengarnya langsung balik melirik sinis ke Kenzi. Lo itu kenapa sinis banget ke gue? Bukan sinis. Gue cuma mau mastiin lo tahu atau enggak yang akan lo tonton itu. Musik orkestra. Lo emang tahu musik orkestra itu apa? Anggi menggeleng karena tidak tahu. Kenji menepuk jidat sambil menghela. Ia tak menyangka betapa bodohnya gadis di depannya ini. Tak lama Injo menepuk bahu Kenzi untuk menenangkan kakaknya. Ia tahu betapa pusingnya kakaknya ketika menghadapi perempuan di depannya. Sabar kak, nih minum dulu airnya. Setelah meneguk minuman yang diberi Inzo, Kenzi langsung menjelaskan tentang musik orkestra kepada Anggi. Begitupun dengan Anggi yang mangut-mangut ketika mendengar penjelasan Kenzi yang sangat detail tentang apa itu musik orkestra. Oneng, musik orkestra itu biasanya menampilkan musik klasik. Memangnya lo suka musik begituan? Kenzi bertanya tentang pendapatnya. Kenzi tahu selera gadis itu bukanlah musik klasik. Ya suka gak suka, mama udah terlanjur beliin Ken. Jadi gue akan tetap nonton. Apalagi nontonnya sama mama. Terserah lo aja, seru Kenzi yang nampak menyerah. Setelah menyelesaikan sarapan, Anggi dan Kenzi pamit ke Widya untuk berangkat ke sekolah. Ketika berangkat bersama, Widya merasa jika mereka berdua nampak lebih dekat dari biasanya. Rasanya ia tak sabar melihat mereka bersatu dan menjadi sebuah keluarga. Dan pikiran itu langsung ditepis oleh Inzol yang merengek minta diantar. Mah, udah jam berapa ini? Aku bisa terlambat kalau mama cuma berdiri aja di depan pintu. Iya, mama ambil kunci mobil dulu, sahut Widya yang pergi masuk ke dalam rumah. Jam 12:37. Loh, papa sama mama mau kemana? Tanya Anggi ketika masuk ke dalam rumah. Ia yang baru pulang dari sekolah dikejutkan oleh Widya dan Jonathan yang telah berpakaian rapi seperti mau pergi. Anggi, syukurlah kamu udah pulang, sahut Widya senang melihat putrinya telah tiba di rumah. Iya ma, sekolahku dipulangi lebih awal. Jelas Anggi. Lalu Kenzi di mana? Tanya Jonathan yang menanyakan keberadaan putranya. Itu pa, Kenzi masih sibuk latihan basket. Oh iya. Kalian mau kemana sih? Anggi kembali bertanya ke mereka. Melihat Anggi yang penasaran, akhirnya Widya menjelaskan kepadanya bahwa mereka akan pergi ke acara teman bisnisnya Jonathan. Anggi, mama sama papa mau pergi sebentar. Anggi bisakan jaga rumah? Suruh Widya meminta tolong. Anggi mengangguk dan lalu bertanya, terus mama pulangnya kapan? Paling nanti malam pulangnya, jawab Widya. Setelah mencium kedua pipi Anggi, Widya segera pergi bersama suaminya. Dan ketika sampai di pintu, ia ingat sesuatu dan meminta tolong lagi kepada Anggi. Anggi, mama belum sempat masak buat Inzo. Kamu bisakan masakin dia makan? Tentu. Mama tenang aja, aku akan menjaga Inzo dan rumah ini, seru Anggi berjanji. Dan setelah Widya dan Jonathan pergi, Anggi segera kembali ke kamarnya untuk ganti baju. Lalu setelahnya, ia pergi ke kamar Kenzi untuk melihat Inzo. Ketika masuk ke kamar Kenzi, Anggi bisa melihat anak itu sedang fokus bermain game di Nintendo Switch barunya. Injo, kamu punya konsol baru? Tanya Anggi yang langsung mendekati Injo. Sementara Inzo yang masih asik tak menggubris pertanyaan Anggi. Ia masih fokus menatap layar game yang baru dibelikan ayahnya. Tak seperti Kenzi. Inzo ini anaknya sangat aktif dengan yang namanya gadget. Tapi meskipun begitu, keduanya sama-sama berprestasi di sekolahannya. Karena tak direspon, Anggi memutuskan untuk pergi memasak untuknya. Sebelum benar-benar pergi, gadis itu bertanya kepada adiknya ingin makan apa. Inzo, kakak mau masak, kamu mau makan apa? Akhirnya Inzo menoleh ke Anggi. Terserah kakak aja. Oke, kakak akan masakin masakan yang enak buat Inzo. Anggi pun segera pergi ke dapur untuk memasak makan siang untuk Inzo. Saat hendak memasak, ia bingung dengan apa yang mesti ia masak untuknya. Ia sama sekali tidak tahu makanan apa yang disukai Inzo. Setelah berpikir, akhirnya Anggi mencoba masakan yang biasa ia masakan untuk Kenzi. Omurice. Ya omurice. Kenzi aja suka omurice buatan gue. Si Inzo pasti juga bakalan suka. Tebak Anggi setelah tahu apa yang mesti ia masak untuk anak itu. Selesai membuat omurice, lantas Anggi langsung memanggil Inzo untuk mengajaknya makan siang bersama. Dan saat itu ia langsung menyajikan masakannya di depan Inzo. Inzo sangat terkejut. Ini pertama kalinya ia melihat perempuan itu masak, apalagi ia sengaja memasak untuknya. Inzo, kenapa cuma dilihatin? Ayo dimakan, kata Kak Kenzi, omurice buatan kakak enak loh.
ucap Anggi memberitahu rasa masakannya. Anggi pun memakan omurice miliknya agar anak itu tergiur dan segera memakan miliknya. Inzo masih saja menatap makanannya, dan tak lama ia mencoba sesuap. Meskipun tak ada komentar dari anak itu, tapi Anggi tetap senang karena Inzo memakan masakannya. Ketika sedang asik menyantap omurice buatannya, Anggi terkejut saat Inzo yang tiba-tiba ambruk dari tempat duduknya. Bruk! Saat itu Anggi yang melihatnya sangat khawatir, dan ia langsung menghampiri Inzo untuk mengetahui apa yang terjadi padanya. Anak itu terlihat sangat kesakitan, bisa dilihat dari gesturnya yang merintih kesakitan memegangi perutnya. Anggi mendekap tubuh Inzo untuk menenangkannya. Inzo, kamu kenapa? Katakan sesuatu sama kakak. Anggi sangat panik karena Inzo tak mau menjawabnya. Karena tak tega, akhirnya Anggi menggendong tubuh Inzo untuk dibaringkan di sofa. Karena takut terjadi sesuatu kepadanya, ia lantas menghubungi Kenzi untuk segera pulang. Namun percuma. Teleponnya ke Kenzi tak ada jawaban. Gimana ini? Kenzi pasti masih fokus latihan. Apa gue coba telepon mama dan papa aja ya? Akhirnya Anggi menelpon Widya. Sebenarnya ia tak ingin mengganggu mereka, tapi ini masalah darurat dan sangatlah penting. Ketika tersambung, Anggi dengan keadaan yang masih panik dan sedih langsung terus terang ke Widya. Sayang, ada apa kamu telepon mama? Ma, mama sama papa kapan pulang? Itu adek ma. Adek sakit. Widya yang mendengarnya langsung syak, dan lalu setelahnya menyuruh Anggi untuk tenang. Anggi mesti gimana ma? Kenzi juga belum pulang. Sayang, kamu tenang ya, jangan gegabah. Lebih baik Anggi jaga adik. Mama akan menelpon ambulan untuk ke sana. Iya mah. Setelah selesai mengabari ibu angkatnya, Anggi segera menjaga Inzo sampai ambulan yang diminta ibunya tiba. Selang itu di tempat yang berbeda, terlihat Kenzi yang baru selesai latihan basket di sekolah mengambil tas punggungnya. Rasa-rasanya ketika sedang latihan tadi ponselnya kerap berbunyi. Karena penasaran ia lantas mengambil ponselnya itu untuk mengecek siapa yang telah menelponnya. Si bodoh itu, mau apa dia nelpon gue sampai sebanyak ini? Kenzi heran karena tak biasanya Anggi coba menelponnya sampai 5 kali. Karena penasaran, akhirnya ia coba menelponnya sembari berjalan menuju ke parkiran motor. Oneng, belum sempat Kenzi menyelesaikan ucapannya, gadis itu buru-buru memotong perkataan Kenzi. Ken, syukurlah lo telepon gue. Why? Ada apa lo nangis? Kenzi bertanya karena suara Anggi terdengar seperti sedang menangis sedih. Ken, buruan lo kesini, ke rumah sakit. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Kenzi makin bingung. Udahlah lo kesini aja. Nanti gue jelasin kalau lo udah kesini. Suruh Anggi. Baiklah lo share aja lokasi lo. Gue segera kesana. Kenzi segera mengambil motor yang ada di parkiran. Tak butuh waktu lama, akhirnya Kenzi tiba juga di lokasi Anggi berada. Ketika tiba ia terkejut karena Anggi yang tiba-tiba memeluknya. Ken, maafin gue gak bisa jagain Inzo. Ucap Anggi menangis karena merasa bersalah. Iya, gue udah tahu ceritanya dari mama. Dia di mana sekarang? Tanya Kenzi. Dia ada di ruang pemeriksaan. Dan kata dokter, Inzo mesti segera dioperasikan. Dan masalahnya pihak rumah sakit minta persetujuan keluarga. Dan gue benar-benar bingung Ken. Gue ini bukan keluarganya. Lo tenang aja. Udah ada gue di sini. Ucap Kenzi menenangkan Anggi. Gadis itu benar-benar tak bisa tenang setelah apa yang telah menimpa Inzo. Ia merasa bersalah karena ia pikir Inzo jadi sakit karena memakan makanan yang ia masak untuknya. Kenzi kembali menenangkan Anggi yang selalu menyalahkan dirinya atas kejadian ini. Dan setelah keadaan Anggi telah sedikit tenang, barulah Kenzi menyuruh Anggi untuk duduk menunggu sementara dirinya akan pergi menemui dokter yang menangani Inzo. Anggi mengangguk setelah disuruh Kenzi. Setelahnya, ia duduk di kursi rumah sakit sembari berdoa untuk kesembuhan Inzo. Selang beberapa menit, Kenzi kembali menemui Anggi untuk mengabarkan Inzo yang akan segera dioperasi. Woi, jangan sedih terus, ini bukan salah lo. Kenzi kemudian duduk di samping Anggi yang masih bersedih. Maksud lo apa Ken? Kenapa lo kesini? Bukannya lo mesti nungguin Inzo? Sahut Anggi yang heran dengan ketenangan Kenzi. Mengapa ia sama sekali tak panik seperti dirinya? Gue udah ngasih persetujuan. 30 menit lagi Inzo akan segera dipindahkan ke ruang operasi. Kita ke sana ya? Jelas Kenzi yang lalu mengajak Anggi untuk menengok Inzo. Dan saat itu Anggi mengikuti Kenzi untuk pergi melihat Inzo sebelum operasi. Anggi sedih sekali melihat Inzo. Biasanya anak itu selalu bermain bola dengannya ketika di rumah. Namun kini ia mesti terbaring lemah di atas berangkar. Tenang aja.
ada kakak di sini. Kamu pasti bisa melewati ini, ucap Kenzi coba memberikan motivasi kepada adiknya. Lagi-lagi Anggi melihat Kenzi terlihat tenang di depan adiknya. Ken, lo kenapa bisa setenang itu? Lo gak khawatir sama Inzo? Tanya Anggi heran. Gue juga khawatir. Tapi gue coba mempercayakan semuanya sama dokter yang menanganinya. Setelah menjelaskan perasaannya, Kenzi lantas menarik Anggi untuk kembali keluar karena Inzo hendak dipindahkan ke ruang operasi. Ken, Mama sama Papa kenapa lama sekali pulangnya? Tanya Anggi yang duduk di bangku rumah sakit bersama Kenzi. Udahlah lo gak usah khawatir mereka. Tadi saat kesini Mama ngasih tahu kalau mereka sedang terjebak macet di jalan. Dan kayaknya mereka akan terlambat, ucap Kenzi kembali menenangkan Anggi. Setelah berhasil menenangkan Anggi, Kenzi lantas menanyakan sesuatu kepadanya. Lo itu kenapa khawatir sekali dengan Inzo? Apalagi sih Ken? Kenapa lo itu bertanya seperti itu? Udah jelaskan karena gue sayang sama Inzo. Gue benar-benar sayang sama semua anggota keluarga lo. Kenji tersenyum saat mendengar penjelasan Anggi yang terus terang menyayangi keluarganya. Pria itu nampak puas dengan jawaban Anggi. Begitu ya, kalau gitu terima kasih. Lo udah mau menjaga keluarga gue, Anggi. Anggi tercengang ketika mendengar Kenzi yang menyebut namanya. Apakah ini mimpi? Ini tak bisa dipercaya. Pasalnya ini pertama kalinya Kenzi memanggilnya dengan nama itu. Biasanya pria itu akan sering memanggilnya dengan sebutan Oneng. Kenzi, lo barusan nyebut nama gue? Anggi bertanya lagi karena masih belum percaya dengan apa yang telah ia dengar. Lo gak salah, gue memang memanggil lo Anggi. Dan lagi, Kenzi menyebutkan namanya. Anggi merasa senang ketika mendengarnya. Lo senang? Tanya Kenzi ketika melihat wajah Anggi yang nampak berbinar menatapnya. Anggi mengangguk. Kenapa baru kali ini lo benar manggil nama gue? Tindakan lo hari ini membuat gue mengakui lo. Lo memang pantas memakai nama itu. Jelas Kenzi yang malah membuat Anggi menjadi bingung. Dulu ketika lo berubah, gue kesal karena Mama ngasih nama Anggi ke lo. Kenapa lo kesal? Anggi bertanya karena penasaran. Gue kesal karena nama lo itu mirip dengan nama sahabat gue. Jelas Kenzi yang membuat Anggi kembali tercengang. Ia tak menyangka Jeti alasan ia tak pernah memanggilnya Anggi karena namanya itu sama dengan sahabat masa kecilnya. Jeti, karena lo udah mengakui gue, lo gak akan memanggil gue Oneng lagi kan? Seru Anggi cengengesan. Enggak, gue akan lebih sering memanggil lo dengan sebutan itu. Ish, lo parah banget Ken, katanya lo itu udah mengakui gue. Tapi, itu karena gue udah terlanjur suka memanggil lo begitu. Suka, gumam Anggi yang mengartikan kata itu ke dalam perasaannya. Mungkinkah Kenzi udah mulai suka gue? Batinnya menyimpulkan. Dan selang beberapa detik, mereka yang sedang duduk bersama dikejutkan oleh orang tua mereka yang baru sampai ke rumah sakit. Kakak Anggi, adik gimana keadaannya? Tanya Widya yang berjalan menghampiri mereka. Ayah, kenapa ayah juga kesini? Anggi terkejut melihat ayahnya bersama orang tua Kenzi. Jonathan tadi mampir ke rumah makan dan memberitahuku jika kamu membawa Inzo ke rumah sakit. Jeti ayah ikut sekalian. Jelas Nasrul memberitahu putrinya. Sementara itu, Widya yang telah mengetahui kondisi Inzo dari Kenzi terkejut melihat Anggi yang meminta maaf padanya. Mama, Anggi minta maaf karena tidak bisa menjaga adik. Anggi benar-benar tak berniat mencelakai adik karena masakan Anggi yang kurang higienis. Ucap Anggi menunduk mengakui kesalahannya. Widya yang melihatnya langsung memeluk Anggi untuk menjelaskan. Sayang ini bukanlah salah Anggi. Kata dokter adik sakit bukan karena masakan Anggi. Ada infeksi di saluran pencernaan adik yang membuatnya mesti dioperasi. Justru kalau gak ada kamu Mama malah akan sedih karena terjadi sesuatu kepadanya. Benarkah itu Ma? Anggi bertanya karena masih tak percaya. Widya lalu melepaskan pelukannya. Setelahnya ia menyentuh wajah Anggi dengan kedua tangannya dengan hangat. Widya menatap mata Anggi untuk meyakinkannya. Mama benar-benar beruntung karena menyuruh Anggi menjaga adik. Sayang makasih ya. Air mata Anggi tak kuasa terjatuh ketika mendengar kata-kata Widya yang sangat menyentuh hatinya. Ia sangat terharu dan kembali memeluk ibu angkatnya. Iya Ma, Anggi akan selalu menjaga adik. Janji Anggi dalam dekapan ibu angkatnya. Beberapa jam pun berlalu. Seorang dokter keluar dari ruang operasi yang langsung mengabarkan mereka jika operasi Inzo telah selesai. Dan dokter juga memberitahu jika Inzo akan segera dipindahkan ke ruang pasien. Semuanya yang mendengar kabar tersebut terlihat gembira. Begitu pula dengan Anggi yang sangat senang karena keberhasilan operasi Inzo. Saking senangnya, dia sampai tak sadar telah memeluk Kenzi.
Selang beberapa detik Anggi tersadar dan lalu melepaskan pelukannya. Maaf Ken, Anggi begitu grogi. Bagaimana mungkin dia memeluk pria di sampingnya? Sementara itu, Kenzi hanya diam tak berkata apapun. Akan tetapi dalam hatinya, ia senang melihat gadis itu tak panik seperti tadi. Tak lama mereka semuanya pergi ke ruang inap Injol. Anak itu masih terlelap tidur karena pengaruh obat bius yang diberikan oleh dokter. Karena Injol sedang tidur dan sudah larut malam, Widya menyuruh putranya Kenzi untuk mengajak Anggi pulang. Kakak, kamu pulang duluan ya sama Anggi, suruh Widya yang langsung dilaksanakan oleh putranya. Dengan segera, Kenzi menggenggam tangan Anggi dan langsung menariknya keluar ruangan. Ayo pulang. Anggi tak bisa menolak ajakan Kenzi. Rasanya ketika Kenzi menarik tangannya, Anggi merasa tarikan Kenzi kali ini berbeda dari biasanya. Rasanya lebih lembut dan tak sekasar yang biasanya. Sesampainya di rumah, Anggi masih merasakan bahwa Kenzi benar-benar perhatian padanya. Ia bahkan menyuruh Anggi untuk istirahat sementara Kenzi berniat mau membuat makan malam untuk mereka. Anggi yang mendengarnya terkejut. Ken, lo serius mau masak? Lo gak yakin gue gak bisa? Bukan gitu. Lo ngeremehin gue. Bilang ke gue lo mau makan apa? Potong Kenzi yang meminta Anggi menyebutkan makanan yang diinginkannya. Terserah lo aja Ken, ucap Anggi dengan perasaan tak enak. Setelah Anggi menyerahkan keputusan ke Kenzi, maka pria itu menawarinya BF. Di kulkas ada daging. Lo suka makan steak? Kenzi bertanya. Apa steak? Lo bisa masaknya Ken? Anggi terkejut dan mendekat ke Kenzi. Ia ingin sekali mencoba makan steak buatan Kenzi. Oh Neng, menjauhlah. Muka lo itu terlalu dekat, suruh Kenzi. Anggi yang sadar wajahnya berdekatan dengan Kenzi segera menjauhinya. Maaf Ken, gue terlalu bersemangat. Setelah menjauh, Kenzi menghela dan lanjut pergi ke dapur. Sementara itu Anggi yang merasa penasaran mengikutinya. Dalam benak Anggi, ia sedikit meragukan kemampuan Kenzi. Apakah dia itu benar-benar bisa memasak? Batinnya yang sambil jalan di belakang Kenzi. Kenzi yang tahu gadis itu mengikuti tak menghiraukannya. Dan ketika sampai di dapur, ia menoleh untuk bertanya ke Anggi. Lo ngapain ngikutin gue? Anggi meringis dan lalu menjawab. Gue cuma mau pastiin aja, lo gak akan bikin berantakan dapur. Kenzi kembali melirik sinis. Dasar bodoh, lo itu tunggu dan duduk aja di sono. Jangan ganggu gue. Setelah disuruh, Anggi akhirnya mengikuti perintah Kenzi untuk duduk di meja makan yang ada di dapur. Ia benar-benar penasaran ingin melihat Kenzi memasak. Tak lama setelah Anggi duduk, Kenzi segera memulai pekerjaan memasaknya dengan mengambil daging dan beberapa sayuran yang ada di dalam kulkas. Ketika memasak, Anggi tak henti-hentinya memperhatikan Kenzi yang tengah memasak. Ia benar-benar terkejut melihat cara Kenzi memasak yang begitu lihai. Bahkan ia sampai terpukau melihat Kenzi yang memotong sayuran dengan begitu cepat. Saat itu, Anggi seperti melihat koki profesional yang sedang memasak di TV. Ia benar-benar telah salah meragukan kemampuan Kenzi. Setelah memperhatikan Kenzi selama 30 menit, akhirnya Kenzi menyajikan steak buatannya kepada Anggi. Anggi terkesan ketika melihat masakan Kenzi. Matanya sampai berbinar. Rasanya ia ingin cepat-cepat memakannya. Udahlah gak usah lo lihatin, buruan makan, suruh Kenzi sambil makan steak miliknya. Ken, gue gak nyangka, lo itu ternyata jago masak juga. Anggi sangat kagum. Berisik, udah gak usah bawel, cepetan makan. Anggi mengangguk dan langsung mencoba steak miliknya. Wow, enak banget, gumam Anggi ketika lidahnya merasakan masakan Kenzi. Ken, ini pertama kalinya gue makan steak, dan sumpah steak buatan lo ini enak banget. Benarkah? Kenzi yang tersenyum bertanya. Anggi mengangguk. Beneran Ken? Kalau gitu, setelah selesai makan lo cuci semuanya. Mendengar perintah Kenzi, Anggi yang masih belum selesai makannya mengeluh. Is, kok gue semua? Lo gak mau bantuin gue Ken? Sementara Kenzi yang selesai makan langsung berdiri. Gue capek, tolong lo bersihkan semuanya, Anggi. Tiba-tiba setelah Kenzi menyebut namanya, membuat Anggi jeti menurut. Ia sama sekali tak bisa menolaknya. Dan selang itu setelah membereskan piring bekas makan, Anggi kembali ke kamarnya untuk segera beristirahat. Ketika hendak memejamkan mata, perasaannya masih gelisah karena terus memikirkan Kenzi. Anggi merasa dia benar-benar menyukai Kenzi, tapi masalahnya ia masih malu mengungkapkannya.
Selain itu, Anggi juga merasa jika ia tak pantas menyukainya. Semua itu karena ia sadar dengan masa lalunya. Ia sangat sedih sekaligus bingung dengan orientasi seksualnya. Meskipun kini ia telah sepenuhnya menerima dirinya yang sekarang perempuan, tapi ia tak tahu pemikiran Kenzi tentangnya. Mungkin saja Kenzi akan menertawakannya begitu Anggi mengungkapkan perasaannya padanya. Karena tak menemukan jalan keluarnya, Anggi akhirnya menangis sambil memeluk kucing kesayangannya. Bibi, apa yang harus kulakukan? Mami beneran suka sama Kenzi. Ya, ceritanya bersambung guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Harajuku Network. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kalau udah aku ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.